bangun budaya dalam keluargamu. Pertama, setia. Lakukan sesuatu dengan setia. Yang kedua, mengasihi itu sepenuh hati. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, bahwa sebenarnya Tuhan punya rancangan untuk keluarga kita itu sangat luar biasa sekali. Tuhan menginginkan hal-hal baik itu terjadi dalam keluarga kita. Kita akan membuka Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 saya akan bacakan terlebih dahulu ayat 1 dan 2. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kemudian saya lanjutkan di ayat yang 10 dan 11. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tadi ayat yang ke-10 sampai dan 11 ya. Bagaimana Tuhan nanti kalau kamu sudah sampai ke tanah perjanjian, maka kamu akan menikmati, kamu tinggal di kota yang baik. Kota yang tidak kau dirikan, tetapi itu kota yang baik, engkau bisa tempati. Engkau akan tinggal di rumah-rumah yang berisi dengan segala sesuatu yang baik, padahal engkau tidak mendirikannya. Engkau akan menikmati hasil panen yang baik, kebun-kebun zaitun, kebun anggur, padahal engkau tidak pernah menanamnya. Itu bicara apa? Itulah bicara berkat sepenuhnya. Semua hal yang baik dalam keluarga yang diberikan Tuhan itu adalah kasih karunia, bukan karena hasil kerja keras, bukan karena jerih lelah semata. Memang manusia harus bekerja, kita harus bekerja, tetapi Tuhan ingin memberikan berkat yang melampaui apa yang kita kerjakan. Bukankah Alkitab juga berkata, bukan jerih lelah kita yang menambahkan kekayaan, tetapi berkat Tuhanlah yang menambahkannya. Artinya bicara sebuah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan, sehingga di dalam rumahnya itu penuh dengan hal-hal yang baik, yang memperlihatkan bahwa Tuhan hadir di sebuah rumah dan Tuhan memberkati, makanya ada kebaikan. Bagaimana kita bisa mengalami kondisi yang seperti itu? Tadi kita baca di ayat yang kedua, ayat 1 dan 2, Tuhan memberi perintah, sebuah ketetapan peraturan yang mesti diajarkan ketika umat Israel sampai ke tanah perjanjian. Jadi Tuhan menuntun umat Israel keluar dari perbudakan Mesir, melewati padang gurun menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ketika mereka sampai tanah Kanaan, apa yang harus mereka kerjakan? Bagaimana
jalan hidup yang mereka mesti praktekkan, bagaimana gaya hidup yang harus mereka praktekkan. Ada sebuah kondisi keluarga kita, ada sebuah kondisi kehidupan kita, supaya kita mengalami ayat 10 dan 11. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan memenuhi rumah tangga kita, memenuhi rumah kita. Ayat 2, ketika mereka sudah ada di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, maka umat Israel harus memiliki kondisi kehidupan, kondisi keluarga seperti yang ditulis di ayat 2. Seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Kondisi yang mesti dikembangkan, keadaan yang mesti menjadi sebuah gaya hidup yang dipraktekkan ketika umat Israel sudah sampai pada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Apa? Kamu dan anak cucumu takut akan Tuhan. Jadi keturunan demi keturunan, generasi demi generasi umat Israel, ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian, mereka mesti memiliki rasa takut akan Tuhan. Mereka menghormati Tuhan, mereka mengasihi Tuhan. Bukan hanya yang memiliki rasa takut hanya orang tuanya, tetapi anak-anaknya juga memiliki rasa takut akan Tuhan. Bahkan cucu-cucunya, turun-temurun, kamu takut akan Tuhan. Keluargamu itu takut akan Tuhan. Turun-temurun, anak cucumu, tidak hanya engkau yang takut akan Tuhan, tetapi sampai anak cucumu terus-menerus takut akan Tuhan. Itu keadaan keluarga yang akan dilimpahi kebaikan demi kebaikan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang baik melampaui semua upayanya, karena semuanya diberikan Tuhan. Berkat-berkat itu diberikan Tuhan, padahal mereka tidak mengupayakan, artinya tidak bergantung dengan apa yang kau kerjakan, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Anak cucumu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Ini kondisi keluarga yang pertama. Yang kedua, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Berpegang itu berarti segala sesuatu yang akan diputuskan, yang akan dipilih, yang akan dilakukan, semuanya itu harus berdasarkan dan menurut apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau keluargamu turun-temurun itu takut akan Tuhan dan berpegang pada ketetapan Tuhan, maka rumah tanggamu, maka keluarga-keluargamu itu akan mengalami penggenapan dari janji Tuhan di ayat 11. Rumahmu berisi dengan segala sesuatu yang baik. Bahkan di ayat 2 menarik sekali, supaya lanjut umurmu. Seringkali kalau ada yang ulang tahun, kita doakan umur panjang. Saudara-saudara, memang ada orang yang bisa berumur panjang, bahkan yang tidak kenal Tuhan. Tetapi apa artinya umur panjang? Tetapi sebenarnya ujungnya adalah kebinasaan. Apa artinya umur panjang kalau jauh dari Tuhan? Tidak menikmati segala yang baik yang dari Tuhan. Kalau sebuah keluarga melakukan ketetapan dan perintah Tuhan, salah satu dampaknya, hasilnya adalah umur panjang. Karena kalau bicara ketetapan dan peraturan Tuhan, itu kan hukum Taurat itu kan ada 3 hal yang penting. Yang pertama tentang hukum yang bersifat ritual, bagaimana beribadah yang benar terhadap Tuhan. Dan yang kedua terkait dengan
hukum moral, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, bagaimana standar moral, nilai-nilai, norma-norma hidup yang benar dan baik. Dan yang ketiga tentang peraturan yang terkait dengan bagaimana hidup kita sehat, bagaimana pola hidup yang sehat. Itu diatur oleh ketetapan Tuhan. Makanya salah satu keadaan yang tadi takut akan Tuhan, melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan akan membuat umat Tuhan juga di tanah perjanjian mereka sehat, berumur panjang. Sebab sangat menyedihkan sekali kadang-kadang orang sudah sampai pada janji Tuhan tetapi umurnya pendek, tidak menikmati apa yang sebenarnya sudah akan diberikan Tuhan, bahkan sudah diberikan Tuhan. Tuhan ingin kita sampai pada tujuan Tuhan dan menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan. Segala sesuatu yang baik, berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada keluarga kita, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana kita sampai di ayat yang nomor 2 ini? Prosesnya gimana ini? Jadi setelah di tanah perjanjian, kalau mereka dan anak cucunya takut akan Tuhan, melakukan peraturan dan ketetapan Tuhan, mereka hidup sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, mereka akan menikmati berkat Tuhan, umurnya panjang. Mereka akan menikmati hal-hal yang baik, rumahnya akan diisi dengan hal-hal yang baik. Bagaimana sampai pada kondisi itu? Kita bisa lihat di beberapa ayat selanjutnya. Di ayat 3 sampai ayat yang ke-9 kita bisa mengerti bagaimana kita membawa keluarga kita membawa anak-anak kita supaya sampai pada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, sampai pada tujuan yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap anggota keluarga kita. Dan di situ kita semua bisa menikmati sesuatu yang baik dari Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Bagaimana? Yang pertama, ayat yang ketiga, maka dengarlah hei orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Di situ dijelaskan lagi tentang kondisi tanah Kanaan, kondisi di mana umatnya itu sampai pada tujuan yang Tuhan sudah arahkan bagi kehidupannya, Tuhan rancang bagi kehidupannya. Apa yang harus dilakukan? Lakukanlah dengan setia. Saudara-saudara, kita perlu mengembangkan kebiasaan budaya dalam keluarga, melakukan segala sesuatu dengan setia. Apalagi kalau terkait dengan melakukan ketetapan Tuhan tadi, melakukan firman Tuhan. Harus menjadi sebuah budaya. Kalau melakukan sesuatu itu setia, konsisten sampai selesai. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada orang tua yang kadang-kadang kalau dia lagi semangat, waduh itu setiap hari anak-anaknya diajarin firman Tuhan tiap hari, kemudian dia senang sekali memberi nasihat kepada anak-anaknya yang terkait dengan firman Tuhan, kemudian bentar-bentar diajak berdoa, kemudian yuk kita ibadah, tetapi 3 bulan kemudian tidak dilakukan. Karena ada kesibukan yang lain, atau karena moodnya sudah berbeda, itu namanya tidak setia. Yang disebut dengan setia itu, kita melakukan yang seharusnya, di tempat yang seharusnya, dan kita lakukan secara konsisten, terus-menerus, itu namanya setia. Kenapa banyak keluarga-keluarga sepertinya kebaikan-kebaikan Tuhan itu tidak lancar didapat?
Kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu sepertinya pasang surut terus. Salah satu alasannya adalah keluarga itu punya budaya yang tidak setia ketika melakukan sesuatu, termasuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Kadang-kadang semangat, kemudian mulai padam, semangat lagi, padam lagi. Dan banyak pekerjaan di rumah yang nggak selesai. Nggak konsisten. Saudara, tadi saya bilang yang disebut setia apa? Kita mengerjakan yang seharusnya. Apa yang seharusnya dikerjakan seorang ayah? Apa yang seharusnya dikerjakan seorang ibu? Apa yang seharusnya dikerjakan seorang suami? Apa yang seharusnya dikerjakan seorang istri? Apa yang seharusnya dikerjakan seorang anak? Harus mengerti peranannya dan tanggung jawabnya dan melakukannya seperti yang ditetapkan Tuhan dengan setia. Di tempat yang tepat. Bapak-bapak kalau ingin mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai bapak, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, yang paling tepat di keluargamu sendiri. Kadang-kadang banyak orang terlalu sibuk ngurus urusan keluarga orang lain, tetapi keluarganya tidak terlalu diurus. Banyak orang mengurus anak-anak orang lain, tetapi anak sendiri kurang dapat perhatian. Dan ini juga salah satu jebakan orang-orang yang melayani. Misalnya saya sebagai hamba Tuhan diminta banyak orang untuk berbicara bagaimana menolong anak-anak muda, menolong anak-anak. Tetapi kalau saya tidak setia dengan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan, tempat yang seharusnya, saya akan lalaikan tugas dan tanggung jawab saya terhadap anak-anak saya. Saya tidak punya waktu untuk mereka. Saya tidak punya hati untuk mereka, bagaimana mereka bisa berkembang, bagaimana mereka bisa bertumbuh. Bisa saja saya keasikan melayani di luar, tetapi tempat yang seharusnya dan pekerjaan yang seharusnya yang utama saya tidak kerjakan. Itu kalau saya lakukan, saya tidak setia di hadapan Tuhan. Dan rumah saya tidak akan diisi oleh kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya punya banyak teman hamba-hamba Tuhan yang keluarganya, anak-anaknya tidak bahagia, tidak nyaman di rumah. Bukan karena ayah ibunya tidak baik. Mereka orang yang baik, tetapi mereka tidak melakukan dengan setia yang ditetapkan Tuhan bagi mereka di rumah. Jadi Bapak Ibu belajar bangun budaya kesetiaan. Konsistensi dalam keluarga itu penting. Kalau kita lakukan sesuatu, apalagi untuk Tuhan, konsisten, lakukan. Yang disebut setia itu konsisten, lakukan terus-menerus. Bukan hanya sekali-sekali, tidak, terus-menerus. Ketika kita lakukan itu, maka Tuhan lihat kita, keluargamu, itu benar-benar bertumbuh dalam pola yang mengarah. Anak sampai anak cucumu nanti takut akan aku. Engkau melakukan perintah dan ketetapanku. Tuhan akan arahkan kita pada tanah perjanjian kita. Tempat di mana Tuhan sudah siapkan bagi kita, di situ Tuhan sudah siapkan hal-hal yang baik yang akan diisikan oleh Tuhan dalam rumah kita. Yang kedua, ayat yang keempat dan 5. Dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita setia, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Keluarga kita juga harus kita berproses terus, supaya mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu menjadi sebuah nilai terpenting dalam hidup kita.
Di ayat 5 sebelum kasihlah Tuhan Allahmu dimulai dengan dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Penting dalam keluarga, penting bagi para orang tua menegaskan kepada seluruh anggota keluarganya siapa Tuhan yang kita sembah. Dan kalau kita berkata kita itu menyembah Tuhan Yesus, berarti hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah itu namanya Yesus Kristus. Tuhan Allahmu Esa, tidak ada yang lain. Saya tidak menjelaskan ini konsep tentang keesaan Allah dalam pengertian agama monoteis. Ya, sebab kita fokus di bagaimana kita mengembangkan budaya dalam keluarga. Yang jelas dari sisi praktek, berarti kalau Allah itu Esa, jangan ada hal-hal lain yang itu bisa menjadi berhala dalam keluarga. Jangan ada hal-hal lain yang akhirnya jadi berhala di rumahmu. Apalagi kalau benar-benar memang benda-benda yang dulu dipakai untuk ritual-ritual penyembahan sebelum kita kenal Tuhan. Jangan ada di rumahmu. Apalagi barang-barang yang dianggap keramat, jangan ada di rumahmu. Sepenuhnya penyembahan itu kepada satu pribadi, satu-satunya Tuhan yang kita kenal dan kita sembah adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang kita sembah. Dan sebagai orang tua kita kembali konsisten. Itulah iman kita yang kita praktekkan, yang kita imani, dan kemudian itu menjadi pusat penyembahan kita. Pribadi itu yang menjadi pusat penyembahan kita. Untuk itulah kita beribadah, untuk itulah kita berdoa. Dan ketika kita melakukannya, karena didorong perasaan kasih kita. Nah, kalau mengasihi Tuhan, itu juga kita perlu praktekkan di rumah. Suami, seperti kita mengasihi Tuhan kan? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Berarti kalau mengasihi Tuhan itu jangan basa-basi. Kalau mengasihi Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Kalau mengasihi itu ya sepenuh hati, segenap kekuatan. Jadi kita lakukan itu sepenuhnya. Kita lakukan sungguh-sungguh. Nah, kalau mengasihi Tuhan itu dipraktekkan sungguh-sungguh, itu akhirnya membentuk hati kita. Kalau itu membentuk hati kita, bagaimana mengasihi Tuhan, maka seorang suami akan mengasihi istrinya sungguh-sungguh, segenap hati. Tidak basa-basi. Seorang istri juga akan mengasihi suaminya sepenuh hati. Karena sudah terbiasa kalau mengasihi itu ya sepenuh hati, segenap hati. Tidak pura-pura. Mengasihi anak-anaknya juga sepenuh hati. Saya ketemu orang tua, kalau ada tamu kelihatannya dia perhatian sekali sama anaknya. Dia ngurus sekali anaknya. Itu kalau ada tamu. Tetapi begitu tamunya pergi, anaknya dibentak-bentak setiap saat. Sepertinya nggak ada yang benar dari anaknya. Tidak diperdulikan. Ketika ada yang anaknya yang minta, "Ma, lapar," ambil sendiri. Tetapi kalau ada tamu kelihatannya benar-benar hatinya segenap hati mengasihi anak-anaknya. Saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan sesuatu segenap hati, ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi satu sama lain di keluarga, tidak sepenuh hati, itu namanya basa-basi. Ada banyak kemunafikan, ada banyak hal-hal yang sebenarnya menghalangi berkat Tuhan, hal-hal yang baik yang dari Tuhan itu mengisi rumah kita, memenuhi keluarga kita. Ada kaitan yang sangat erat antara kesetiaan dan mengasihi sepenuh hati. Kalau orang sudah mulai tidak setia,
dia biasanya mulai tidak bisa mengasihi sepenuh hati. Walaupun secara lahiriah kelihatannya masih sepenuh hati tadi, apalagi kalau dilihat orang lain. Tetapi kalau dia sudah mulai dalam pikiran, dalam hatinya, apalagi mulai perbuatannya tidak setia, dia mulai tidak bisa mengasihi sepenuh hati. Dengan Tuhan begitu. Demikian juga dengan keluarga kita. Seorang suami mulai nggak setia ini dengan istri, dia tidak akan bisa mengasihi sepenuh hati. Kemudian tidak juga bisa mengasihi anak-anaknya sepenuh hati. Akibatnya, istrinya hanya mendapat setengah hati. Anak-anaknya mendapat setengah hati. Akibatnya mereka menjadi orang-orang yang merasa tidak dikasihi. Ketika orang itu merasa tidak dikasihi, mereka akan ada yang kosong di batinnya, dan mereka akan menjadi orang-orang yang perilakunya buruk. Mereka akan mencari kasih dengan cara-cara yang salah. Akibatnya banyak anak-anak yang perilakunya buruk, perilakunya agresif, kemudian nakal di luar sana, cari perhatian dengan perilaku-perilaku yang buruk. Sebenarnya ada yang kosong karena tidak mendapatkan kasih yang semestinya dari orang tua. Jadi saudara-saudara, bangun budaya dalam keluargamu. Pertama, setia. Lakukan sesuatu dengan setia. Yang kedua, mengasihi itu sepenuh hati. Jangan pura-pura. Anak-anak, kasih orang tuamu sepenuh hati. Bapak ibu, kasihi anak-anakmu sepenuh hati. Suami istri saling mengasihi sepenuh hati. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita sepenuh hati. Yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-6 dan 7. 7 dan 8 ya, 7 ayat, 3 ayat ini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Perhatikan, ajarkan berulang-ulang. Perhatikan Tuhan, perhatikan ketetapan dan perintahnya, ajarkan berulang-ulang. Kita hidup dalam budaya di mana semuanya serba instan, serba cepat. Sehingga orang cenderung tidak suka mendengar yang berulang-ulang. Tidak suka untuk diajar berulang-ulang. Tetapi di sini sebenarnya sedang berbicara tentang apa? Iman dan kebenaran Tuhan itu benar-benar harus kita tanamkan dalam rumah tangga kita. Makanya setiap anggota keluarga itu selalu punya perhatian terhadap Tuhan dan terhadap kebenarannya dan membicarakannya. Rumah, kalau kita lihat di ayat 6 sampai 9 tadi kan, rumah itu sepertinya baik secara verbal, secara tulisan, secara benda itu diisi dengan kebenaran Tuhan. Itu bicara tentang apa? Segala sesuatu di rumahmu itu biarlah nilai-nilai kebenaran Tuhan, nilai tentang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan, itu menjadi nilai hidup dalam keluarga. Dan orang tua jangan segan-segan, perhatikan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau ingin rumah tanggamu diisi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan, mulai dari orang tua, perhatikan bagaimana engkau mengasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan dengan baik. Setelah itu tanamkan itu menjadi nilai-nilai di rumah tanggamu.
ajarkan berulang-ulang. Kadang-kadang bosen. Saya punya teman pendeta, dikomplain banyak jemaat, karena gereja yang bertanggung jawab, gereja yang baik itu sebenarnya memang harus punya pengajaran yang tersusun dengan baik. Itu namanya membawa arah bagi jemaat bertumbuhnya kemana. Di gereja teman saya itu ada 2 bulan temanya adalah kesaksian dan penginjilan. Selama 2 bulan itu khotbahnya temanya tentang bersaksi, beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan Injil. Dikomplain oleh pengurus dan jemaat. Kemudian ada yang cerita ke saya, Pak Heru, bosen saya di gereja saya. Kenapa? Setiap minggu khotbahnya hanya bicara bersaksi, beritakan Injil, beritakan Injil. Saya tidak terlalu tanggapi, saya hanya tanya, Bapak sudah lakukan ini belum? Ya belum, Pak. Lalu kenapa kok nggak suka? Kemudian saya buka Ulangan pasal 6 ayat 7. Selama Bapak belum lakukan sebagai hamba Tuhan, itu punya tanggung jawab untuk mengajarkannya berulang-ulang sampai jemaat melakukannya. Sebab itu perintah Tuhan. Demikian juga orang tua. Selama anak-anakmu belum melakukan yang seharusnya, diajar berulang-ulang. Saya kasih tahu anak-anak ya, baik yang masih anak-anak atau remaja, kalau bapak ibumu, papa mamamu memberi nasihat berulang-ulang, kalian nggak boleh menolak, nggak boleh. Selama kalian belum lakukan, harus dengar. Itu perintah Tuhan, supaya di rumahmu diisi oleh hal-hal yang baik oleh Tuhan, sehingga engkau bisa menikmati yang baik di rumah. Nah, kalau engkau melawan terus anak-anak ya, kalau orang tuamu memberi nasihat, itu kalian lawan terus dan selalu protes, mama ini ulang terus, mama ini ulang terus, papa ini ulang terus. Itu namanya melawan Tuhan. Tidak hanya melawan orang tua, karena papa mamamu diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kebenaran Tuhan, firman Tuhan berulang-ulang sampai anak-anaknya melakukannya. Bisa melakukannya dengan baik. Kalau lupa diingatkan, kalau tidak mau melakukannya pasti ditegur, diajar lagi, diingatkan lagi. Itu tanggung jawab orang tua. Orang tuamu akan diberkati Tuhan kalau orang tuamu memang mengajarkannya berulang-ulang sampai kalian sebagai anak itu bisa melakukannya dengan setia. Jadi anak-anak ya, jangan selalu tutup telinga dan melawan orang tua kalau orang tua menasihati dan mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dari Tuhan. Supaya orang tuamu diberkati Tuhan. Kalau orang tuamu diberkati Tuhan, rumah di mana kalian tinggal diisi oleh hal-hal yang baik dari Tuhan. Kalau di rumahmu itu diisi dengan segala sesuatu yang baik dari Tuhan, kalian akan menikmati kebaikan itu. Kalian akan bahagia tinggal di rumah itu. Jadi mulai hari ini anak-anak ya, ingat ya, dengar nasihat, ajaran orang tua. Dan para orang tua, jangan putus asa kalau anakmu belum bisa melakukannya. Minta kekuatan hikmat dari Tuhan untuk mengajarkan terus. Anak protes itu bagian tantangan jadi orang tua yang baik. Karena anakmu itu bukan robot. Kalau dinasehati kadang-kadang berkelit. Itu resikonya anak kita sekolahkan jadi pinter. Jadi punya alasan gitu ya. Tetapi harus terus diajarkan terus-menerus. Karena ini perintah Tuhan. Sehingga di rumah itu kebenaran Tuhan itu menjadi nilai-nilai hidup yang tertanam di pikiran dan hati. Dan itu nanti akan membangun pola gaya hidup, kebiasaan perilaku yang akhirnya memang seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau itu terjadi, luar biasa. Ayat 10, ayat 11 terjadi. Rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak kau isi.
sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Artinya benar-benar sesuatu yang baik. Terakhir, saudara-saudara, pasti ada banyak pertanyaan dari orang tua kadang-kadang. Pak, Ma, kenapa kita harus beribadah sih? Pak, kenapa kita harus lakukan ini sih? Temanku tidak, kenapa aku lakukan? Itu pertanyaan yang mungkin bisa terjadi. Makanya di ayat 20 itu ada sebuah catatan penting bagi para orang tua. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Anak-anak itu bertumbuh. Dan anak kita kalau bertumbuh baik, dia pasti kritis. Dia pasti penasaran, ingin tahu. Tidak bisa hanya semuanya dengar papa langsung lakukan. Kalau anak makin bertumbuh, apalagi sudah masuk usia remaja, pasti mereka akan tanya, mengapa aku harus lakukan ini? Teman-temanku tidak lakukan. Mengapa kita harus lakukan ini? Mengapa kita harus beribadah? Mengapa kita harus berdoa? Mengapa kita harus baca Alkitab? Mengapa kita lakukan banyak hal? Sementara temannya mungkin enggak. Dua hal yang ternyata ditekankan. Yang pertama di ayat 21 sampai 23, saya bacakan aja. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan yang mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Kalau anak-anak kita bertanya mengapa kita harus lakukan ibadah, kita harus lakukan hal-hal yang terkait dengan iman kita. Yang pertama, jangan langsung saudara khotbahi, langsung kutip ayat. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi ingatkan tentang Tuhan yang begitu mengasihi hidup kita, mengasihi keluarga kita. Tuhan ingatkan kepada para orang tua Israel, Tuhan itu mengasihi kita, membebaskan kita dari perbudakan, memimpin dan melindungi kita di padang gurun, sehingga kita sampai di tanah perjanjian yang begitu indah, begitu luar biasa ini. Diingatkan terus alasannya mengapa kita mengasihi Tuhan, mengapa kita taat, setia kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita. Pusatnya pada pribadi Tuhan. Mengapa kita melayani? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita berbuat yang baik? Mengapa kita harus setia? Karena Tuhan sudah mengasihi kita, nak. Karena Tuhan sudah memberkati kita, nak. Karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga kita semua, kamu semua juga bisa nikmati yang baik-baik di rumah ini. Kamu bisa tumbuh dengan baik. Papa, mama bisa cukupi kebutuhanmu. Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, maka seharusnya kita juga mengasihi Dia. Kita menghormati Dia. Ingatkan kepada anak kita terus-menerus bagaimana Tuhan mengasihi keluarga kita. Baru ayat 24, Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita, dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Baru kita jelaskan alasan berikutnya, kita harus lakukan ini. Kalau kita lakukan ini, hasilnya ini loh, nak. Kalau kita lakukan ini, kita akan diberkati Tuhan loh, nak. Kita kasih tahu. Doa saya, keluarga-keluarga kita semua semakin hari semakin dilimpahi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Rumah kita diisi oleh berkat-berkat Tuhan. Sesuatu yang baik dari Tuhan. Kita berdoa.